Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pujianto, NIM 1802010, Teknik Informatika semester 5 kelas D. Baiklah, di sini kita akan sedikit membahas tentang sistem pendukung keputusan ya. Jadi kita tahu sistem pendukung keputusan di sini adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis sistem komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data, informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Jadi kita di sini akan membahas sebuah soal dan menyelesaikannya dengan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Di mana metode SMART ini merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1971. Merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut yang digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Jadi di sini untuk tahapannya kita buka dulu untuk soalnya ya. Jadi saya di sini udah ada satu soal nih yang harus kita selesaikan dengan metode SMART. Di sini soalnya Alif sedang menghitung barang-barang spare part motor yang akan dipesan untuk tokonya, tetapi dia masih bingung memilih karena harus tahu estimasi harga, waktu pengiriman, dan kualitas barang tersebut. Adapun kriteria yang diinginkannya yaitu yang pertama kualitasnya itu bobotnya sekitar 30%. Itu ada subkriterianya, ada bagus dan biasa, ada harga, waktu pengiriman, lokasi gudang, dan ada hadiah jika kita melakukan pembelian spare part tersebut. Di sini pun udah tersusun ya spare part aja yang mau dipilih oleh Arif, dan kualitasnya yang bagaimana dan harganya bagaimana. Jadi di sini untuk tahapannya sendiri, tahapan metode SMART itu yang pertama itu menentukan kriteria, di mana menentukan kriteria yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Untuk menentukan kriteria apa saja yang digunakan dalam sistem mengambil keputusan itu diperlukan data-data pengambilan keputusan atau dari pihak yang berwenang terhadap masalah yang akan diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu menentukan bobot kriteria, memberikan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan menggunakan interval 1 sampai 100. Di sini pun ada ya bobotnya ya. Ini ada 175, 150, 75. Selanjutnya itu proses normalisasi, di mana normalisasi bobot kriteria itu menghitung normalisasi bobot dari setiap sistem kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah kriteria. Menggunakan persamaan, normalisasi bobot kriteria itu bobot kriteria dibagi total bobot semua kriteria. Selanjutnya itu memberikan nilai parameter untuk tiap kriteria dan memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nilai ini dapat berbentuk data kuantitatif, angka, ataupun berbentuk data kualitatif. Misalnya nilai untuk kriteria harga sudah dapat berbentuk kualitatif, sedangkan nilai untuk kriteria fasilitas bisa jadi berbentuk kualitatif. Oke, selanjutnya lagi di sini menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Nilai utility ini tergantung pada sifat kriteria itu sendiri. Dan yang terakhir itu belum yang terakhir ya. Selanjutnya itu menentukan nilai akhir dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data baku dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut. Dan yang terakhir itu adalah perankingan, hasil dari perhitungan nilai akhir kemudian diurutkan dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Alternatif dengan nilai akhir yang terbesar menunjukkan alternatif yang terbaik. Oke, kita langsung aja untuk mengerjakan soalnya ya di sini. Nah, di sini jadi udah aku buat ini di sini ada nama untuk barang-barangnya, ada kriterianya, inputnya, utility, normalisasi, hasil dan hasil akhir. Jadi hal yang pertama kita lakuin itu kita inputkan dulu.
Yang pertama di sini ada ban ya. Ban kita masukkan dulu. Jadi kriteria ban itu kita anggapkan saja K1 ya. K1. K1 di sini untuk kriterianya sendiri K1 itu kualitas barang. Selanjutnya di sini ada K2. K2 di sini itu adalah harga. Selanjutnya lagi kita inputkan K3. Kabar kampung gitu kalau di Jambi. Tapi ini bukan ya. Itu waktu pengiriman. Selanjutnya di sini ada K4. Lokasi gudang penyuplai. Selanjutnya lagi di sini ada K5. Soalnya kita ini ada buat 5 kriterianya ya. Itu hadiah. Jadi di sini ada hadiahnya kalau kita membeli barang ini ya, hadiah atau bonus. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menginputkan. Di sini kita inputkan yang ada di sini. Ini ada kualitas, harga, waktu, lokasi, dan hadiah. Jadi untuk bahan ini, kualitas barangnya kita inputkan di sini. Itu kualitasnya itu yang biasa. Untuk harganya sendiri, itu harganya nih kita lihat sini udah dimasukkan datanya, harganya murah. Kita masukkan di sini murah. Selanjutnya untuk waktu pengiriman itu 5 hari. Selanjutnya lagi untuk lokasi gedungnya itu jauh. Selanjutnya lagi untuk hadiah dan bonus yang diberikan dari distributornya itu kipas angin jika kita membeli barang ini. Oke. Selanjutnya di sini ada utility. Jadi untuk utility di sini itu bobot dari masing-masing sub kriterianya. Saya sini untuk yang biasa kita dilihat sini untuk bobotnya itu 75. Jadi kita isikan 75. Untuk yang murah, harga itu murah, itu bobotnya 100, dikatakan harga murah jadi orang mau banyak beli ya. Selanjutnya lagi untuk waktu pengiriman itu 5 hari dengan bobot nilai 75 kita masukkan. Selanjutnya untuk lokasi gudang itu jauh memiliki nilai 50. Nah, selanjutnya untuk hadiahnya sendiri untuk kipas angin itu memiliki nilai juga 50. Nah, ini untuk selanjutnya juga ini kita sama aja, di sini ada kampas rem. Ini kita inputkan juga di sini sama seperti yang di atas. Kita inputkan semuanya. Nah, ini kebetulan saya udah ada yang udah saya isi semua. Nah, ini ya. Ini udah saya isikan semua sesuai dengan soal yang tadi. Nah, yang ini semua kita masukkan. Ini kita masukkan semuanya ke sini sesuai dengan kriteria inputnya. Oh, mami ada suara motor lewat, agak sedikit berisik. Ya, maaf ya. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Di sini adalah ada proses normalisasi. Ya, kita tahu sendiri untuk proses normalisasi di sini itu kita tadi udah ada dikasih rumus ya. Proses normalisasi di sini itu bobot kriteria dibagi total bobot semua kriteria. Oke. Oke, jadi untuk normalisasi sendiri itu kita rumusnya seperti ini. Kita lihat di sini untuk soalnya
Ini kan untuk kriteria sendiri itu memiliki bobot presentasinya masing-masing ya. Ini untuk kita totalkan 30, 25, 20, 15, dan 10 itu totalnya adalah 100. Nah, jadi untuk normalisasi itu sendiri, untuk bobot kriterianya itu kita bagikan dengan total dari semua bobot kriteria. Jadi jatuhnya ini kan 30%. Jadi untuk 30% ini 30 kita bagikan dengan 100. Nah, begitu juga yang di bawahnya untuk harga sendiri. Harga di sini harga itu 20% ya. 20% jadinya di sini 20 dibagi 100. Nah, dapat hasilnya 0,2. Selanjutnya untuk lokasi gudang, salah ya, tadi harga 25 ya. Sorry, maaf. 25 kita ganti dulu. 25 untuk yang ini baru 20 dibagi 100. Untuk yang di bawahnya 15 dibagi 100. Untuk hadiah sendiri itu 10, cuma 10%. 10 dibagi 100. Oke. Kita salah. Sorry. Ini kita harus isikan dulu ya. Oke, ini udah kita isi semua. Ini jadi ini udah dapat semua ya hasilnya ya. Udah ada semua. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah hasil di sini. Ini kita mengalihkan utility itu dengan normalisasi, hasil dari normalisasi tadi. Jadi rumusnya ini dikali kalinya mana? Dikali dengan hasil normalisasi tadi. Oke, ini kita klik aja, itu bakal langsung muncul semua. Jika ini udah selesai, itu kita memasuki proses dari hasil akhir. Hasil akhir sendiri kita tahu tadi ya, untuk proses hasil akhir sendiri itu kita totalkan dari hasil dari setiap kriteria 1, 2, 3, dan 4, dan 5 itu kita totalkan. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan sum ini untuk menghitung total dari hasil kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kita totalkan. Totalnya 80. Selanjutnya untuk kampas rem sama aja kita totalkan. Tujuh sampai untuk total lagi juga kita totalkan. Pokoknya semuanya kita totalin, semua biaya kuliah, biaya bensin, biaya makan, ya biaya kehidupan yang sangat sulit ini di pandemi corona ini. Mungkin teman-teman ngerasain juga ya. Musik dulu lah. Waduh, salah. Musik dulu.
Oke, ini yang terakhir. Sayangnya salah ngeklik terus kayak tadi. Oke, kita rapikan dulu ya. Jangan lupa Ctrl S. Nanti hilang semua, Pak. Kita rapikan dulu biar enak dilihat. Oke, salah. Ini cuman batas ini, Pak. Dia ngambil lahan orang. Oke, jadi gimana sih teman-teman yang di rumah? Rasain nggak rasanya kuliah di pandemi ini? Ya sangat sulit ya. Kita harus kayak belajar mandiri, jadi kayak belajar di universitas terbuka. Tapi ya mudah-mudahan ilmunya tetap bermanfaat. Jadi ini kita udah dapat hasilnya nih, totalannya nih. Ini jadi proses SMART ini yang kita bilang tadi itu merupakan metode pengambilan keputusan. Jadi di sini kita udah bisa dapat hasil akhir dari ini mana aja sih yang memang benar-benar dibutuhin dan memang kualitasnya terbaik, harganya juga baik, waktu pengiriman juga baik, lokasi penyuplainya juga nggak jauh-jauh amat, hadiah yang didapat pun baik. Jadi di sini untuk rankingannya sendiri kita udah bisa dapat ya. Ini untuk spare part bola lampu itu nilainya paling tinggi dikarenakan kita bisa lihat di sini. Untuk kualitasnya pun itu baik, bagus ya. Untuk harganya pun murah. Untuk waktu pengirimannya pun cepat. Lokasi penyuplaiannya pun cepat. Hadiahnya yang diberikan juga bagus itu HP. Jadi ini ibarat kata di ranking satunya. Terus selanjutnya di sini untuk kampas rem di sini nilai minusnya mungkin di sini untuk harganya yang mahal. Itu makanya di sini kita bisa peringkatkan untuk nomor 2. Karena dengan nilai 82,2. Untuk ban sama busi di sini punya hasil akhir atau nilai yang sama. Ini kita rankingkan sebagai 3. Dan untuk aki sendiri ini kita rankingkan 4. Dikarenakan aki sendiri itu dia walaupun kualitasnya bagus tapi harganya mahal, waktu pengirimannya juga lama, lokasinya juga jauh, dan walaupun HP-nya hadiah pembeliannya HP tetap aja dia memiliki nilai poin yang rendah. Oke, jadi sih seperti itu secara singkat sistem dari metode SMART, Simple, Multi Attribute Rating Teknik. Nah, jadi mungkin sekalian teman-teman sekalian ada hal yang ingin disampaikan ataupun ingin bertanya tentang sistem SMART bisa langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi mungkin itu sih sedikit yang bisa saya jelasin tentang sistem SMART. Tentang metode SMART dalam sistem pengambilan keputusan. Mungkin lain kali saya akan bahas hal yang lebih menantang lah, yang bisa saya bagikan ke teman-teman dan semoga bermanfaat. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Itu sedikit pembahasan dari saya, semoga bisa membantu untuk teman-teman sekalian. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia, tetap tersenyum, dan selalu jadi yang terbaik dimanapun kamu berada. See you.